Ini yang mungkin perlu dicermati oleh pihak BKPM pusat di dalam pemberian izin berinvestasi. Ya. Karena di dalam permohonan izin yang dibuatkan oleh notaris itu, akte pendirian perusahaan itu, minimal dia harus berinvestasi 10 miliar. Nah ini apakah mereka benar-benar yang mengantongi PMA ini sudah berinvestasi minimal 10 miliar apa enggak? Ya, kadang-kadang dia buat kios kecil atau bekas rumah kecil di Modep, nah dia langsung mengatakan dirinya PMA. Jadi di dalam mekanisme berinvestasi itu masih harus beli, bisa saja juga sewa lahan. Tetapi kalau hanya bangun rumah 2 kamar, itu pun dia dia Modep, saya yakin tidak akan menghabiskan sampai 10 miliar. Gitu. Banyak nomini itu dengan cara dia bulenya itu menikahi orang sini. Wahana Lingkungan Hidup NTB menilai Pemkab Lombok Tengah gegabah dalam menegakkan kebijakan investasi. Dampaknya, pembangunan masif terjadi, namun keberlangsungan lingkungan diabaikan. Investasi di sektor pariwisata dinilai tidak banyak berdampak bagi masyarakat lokal. Pembangunan di Mandalika kami wilayah NTB sudah mengatakan sudah tidak terkontrol lagi, sudah tidak memiliki pertimbangan terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang ada di situ. Mandalika sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus, dia memiliki aturan-aturan khusus, pun juga soal rencana detail tata ruang, soal wilayah konservasinya, soal wilayah ruang terbuka hijaunya, soal bagaimana kemudian pencanangan wilayah-wilayah di hutan lindung yang berbatasan dengan kawasan hutan, pembangunan infrastrukturnya, terus ROI pantainya, itu dalam aturan. Dalam prakteknya hari ini ternyata tidak implementatif, tidak ada yang melaksanakan, tidak ada satu penegakan hukum, tidak ada yang kemudian mengontrol dan mengawal itu. Dan wilayah-wilayah pegunungan yang ada di situ, yang harusnya kemudian kalau misalnya mau diubah, dia itu harus memiliki izin yang sungguh ketat verifikasi teknisnya, tapi tadi itu nggak implementatif. Saya pikir Pemda Lombok Tengah juga harusnya jujur lah, misalnya Lombok Tengah itu hari ini menerbitkan RTR tapi tidak mampu mengimplementasikannya, ya tentunya bagaimana dia mendiskusikan itu bersama warga, bersama rakyat untuk bagaimana mengimplementasikannya. Slogan Kuta Mandalika mendunia saja jelas tidak cukup, sebab Kuta Mandalika bukan cuma soal kawasan ekonomi khusus. Investasi asing juga bukan semata mendatangkan modal dari luar negeri. Sebaliknya, harus ada aturan yang jelas dan berkeadilan agar masyarakat setempat tidak hanya sekedar menjadi penonton di pinggiran Mandalika. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.